Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Rob yang maha kaya, maha pemurah, dan maha pemberi rezeki tanpa hisab. Dialah yang membagikan kekayaan dan kemiskinan, meninggikan siapa yang dikehendaki dan merendahkan siapa yang Dia kehendaki. Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang membawa cahaya hidayah kepada umat manusia, serta kepada keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Saudaraku seiman, coba kita lihat sekeliling. Hampir setiap orang hari ini sibuk mengejar dunia, siang malam bekerja, berpikir keras, mencari peluang agar hidup menjadi mapan. Semua ingin sukses, semua ingin kaya, semua ingin bebas dari lilitan utang dan hidup serba cukup. Itu bukan hal yang salah. Bahkan Islam tidak pernah melarang umatnya menjadi kaya selama kekayaan itu didapat dari jalan yang halal dan digunakan untuk kebaikan. Namun, yang menjadi masalah adalah banyak orang menempuh jalan kekayaan dengan cara yang salah. Demi uang, rela berbohong demi harta, rela menipu, bahkan rela meninggalkan salat, meninggalkan Al-Quran, dan memutus tali silaturahmi. Mereka lupa bahwa rizki sejatinya adalah milik Allah. Usaha memang penting, tapi tanpa pertolongan Dia, sekeras apapun kita bekerja, tetap saja hasilnya akan terasa sempit. Saudaraku, jangan sampai kita terjebak dalam anggapan bahwa hanya dengan kerja keras semata kita bisa menjadi kaya. Islam mengajarkan kita bahwa kerja keras harus disertai dengan tawakal, doa, dan amalan hati yang mendekatkan kita kepada Allah. Salah satu amalan yang sangat dahsyat untuk membuka pintu rezeki adalah sholawat Jibril. Amalan ini ringan di lisan, tapi berat timbangannya di sisi Allah. Banyak orang menyepelekan sholawat. Mereka lebih percaya pada seminar motivasi, algoritma bisnis, atau tren investasi. Padahal, jika saja mereka mau mengamalkan sholawat secara istiqomah, bukan hanya diberi kecukupan, tapi bisa jadi dibukakan pintu rezeki yang tidak disangka-sangka, hingga pendapatan mereka bisa berlipat menjadi puluhan juta, bahkan lebih, dan yang paling penting, penuh keberkahan. Hari ini, mari kita buka hati kita. Kita belajar bersama tentang bagaimana cara mengamalkan sholawat Jibril dengan benar, agar hidup kita tak hanya dipenuhi uang, tapi juga dipenuhi ketenangan, keberkahan, dan pertolongan Allah yang tak terputus. Amin ya Rabbal Alamin. Sholawat Jibril adalah salah satu bentuk sholawat yang sangat singkat, namun luar biasa kuat dan padat makna. Lafadznya berbunyi, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad. Meski hanya terdiri dari beberapa kata, kandungannya syarat akan pujian dan doa untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya yang merupakan sosok paling mulia di sisi Allah. Inilah bentuk cinta dan penghormatan yang agung dari seorang hamba kepada Nabi akhir zaman. Sholawat ini disebut dengan sholawat Jibril karena pertama kali diajarkan oleh malaikat Jibril alaihi salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah sholawat yang lahir dari langit, bukan dari lisan manusia biasa, tetapi dari makhluk Allah yang paling mulia di antara para malaikat. Maka tidak heran jika ia mengandung keutamaan besar
dan dampak luar biasa bagi siapapun yang mengamalkannya. Dengan hati yang khusyuk dan niat yang benar, para ulama menyebut sholawat Jibril sebagai sholawat yang paling padat, ringkas, dan menyeluruh. Meskipun tidak sepanjang sholawat Ibrahimiyah atau sholawat Nariyah, tapi sholawat ini mencakup inti dari semua bentuk sholawat lainnya. Mendoakan Nabi dan keluarganya, serta menyampaikan pujian kepada Rasul dengan penuh penghormatan. Inilah alasan kenapa sholawat ini sangat dianjurkan untuk diamalkan secara rutin, terlebih di saat kita menghadapi masalah hidup, termasuk dalam hal keuangan. Jangan anggap enteng karena lafadznya singkat. Justru karena mudah diingat dan ringan diucapkan, sholawat Jibril bisa diamalkan oleh siapa saja, kapan saja, di mana saja, bahkan dalam perjalanan shot minonggu atau ketika hati sedang resah. Amalan ini mengisi waktu luang dengan pahala, menghidupkan hati yang gersang dan menjadi magnet kebaikan yang tidak bisa dijelaskan oleh logika manusia biasa. Banyak orang bertanya, bagaimana mungkin hanya dengan membaca kalimat pendek itu rezeki bisa berubah? Jawabannya sederhana, karena yang kita puji bukan manusia biasa, tapi kekasih Allah. Dan Allah sendiri yang bersyalawat kepada nabinya, serta memerintahkan para malaikat dan orang-orang beriman untuk bersalawat kepadanya. Maka siapa yang mengucap sholawat dengan ikhlas, berarti ia sedang menyambung dirinya dengan langit, dan langitlah yang akan mengatur bumi tempatnya berpijak. Dengan sholawat Jibril, hati menjadi tenang, dosa berguguran, dan rezeki dimudahkan. Karena siapa yang memuliakan Nabi Muhammad, maka Allah akan memuliakannya. Dan siapa yang istiqomah bersolawat, maka akan dibukakan jalan keluar dari setiap kesempitan, termasuk kesulitan ekonomi. Inilah rahasia besar dari amalan yang sederhana, namun sangat dahsyat, sholawat Jibril. Saudaraku, salah satu janji Allah yang tidak pernah Dia ingkari adalah bahwa siapa yang bersyalawat kepada nabinya, maka Dia akan membalasnya dengan berlipat-lipat kebaikan. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, barang siapa yang bersyalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersyalawat kepadanya 10 kali. Bayangkan, 1 kali ucapan sholawat dari lisan kita langsung dibalas oleh Allah dengan 10 rahmat, 10 ampunan, 10 derajat kemuliaan, dan 10 pintu keberkahan dalam hidup. Rezeki tidak melulu tentang uang yang banyak. Kadang rezeki itu datang dalam bentuk yang tak terlihat mata. Ketenangan hati, keluarga yang rukun, bisnis yang stabil, kesehatan yang terjaga, atau hutang yang tiba-tiba terlunasi. Semua ini adalah bentuk keberkahan yang datang ketika kita membiasakan sholawat dalam hidup. Bahkan ada kisah nyata, seorang ibu rumah tangga yang hanya bermodalkan keikhlasan dan istiqomah membaca sholawat Jibril setiap malam, tiba-tiba mendapat peluang usaha online yang hasilnya mencapai belasan juta per bulan. Padahal ia tidak pernah punya pengalaman bisnis sebelumnya. Begitulah cara Allah bekerja. Jika kita datang ke dunia melalui pujian kepada kekasihnya, maka Allah akan turunkan rezeki dari arah yang tak kita duga. Seperti firman-Nya dalam Quran surah At-Talaq ayat 3. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sungguh, Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Ada juga seorang karyawan swasta
yang hampir di PHK karena perusahaannya merugi. Dalam keadaan tertekan, ia berwudu dan berniat membaca sholawat Jibril 1000 kali setiap malam selama 11 hari berturut-turut. Hari ke-7, bukan hanya ia tidak jadi diberhentikan, tapi justru dipindahkan ke posisi yang lebih tinggi dengan gaji yang bertambah 2 kali lipat. Subhanallah, inilah bukti bahwa sholawat bukan sekadar bacaan, tapi senjata ruhani yang membuka jalan keberkahan. Bukan hanya mereka yang sedang susah saja yang bisa mendapat keajaiban. Bahkan orang yang sudah mapan pun bisa mendapatkan peningkatan luar biasa jika menambahkan sholawat dalam hidupnya, karena keberkahan itu tidak ada batasnya. Mungkin hari ini kita cukup, tapi esok kita butuh lebih banyak untuk berzakat, berinfak, membantu orang tua, menyekolahkan anak, atau menolong sesama. Maka, siapa yang menjadikan sholawat sebagai bagian dari kesehariannya, Allah akan menjadikan hidupnya mudah, lapang, dan terus bertambah rezekinya. Inilah yang sering dilupakan oleh manusia modern. Kita terlalu percaya pada hitung-hitungan, logika, dan lupa pada kekuatan langit. Padahal, logika manusia terbatas, tapi rahmat Allah tidak terbatas. Ketika kamu menjadikan sholawat sebagai amalan utama, maka langit akan bergerak membantumu. Bahkan, rezeki bisa datang dari tempat yang tidak kamu cari, orang yang tidak kamu kenal, atau cara yang tidak kamu bayangkan. Maka jangan remehkan sholawat karena ia bisa mengubah takdirmu. Saudaraku, sholawat Jibril bukan sekadar bacaan biasa. Ia adalah amalan hati. Maka jangan asal membaca, jangan dijadikan rutinitas kosong tanpa rasa. Mulailah dengan niat yang tulus karena Allah, bukan semata-mata ingin uang atau kekayaan. Niat yang benar adalah ingin mendekat kepada Allah dengan cara memuliakan kokoh zinaya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika niat kita lurus, keberkahan akan datang bukan hanya dalam bentuk materi, tapi juga dalam ketenangan batin, kelapangan hidup, dan perlindungan dari mara bahaya. Lalu bagaimana cara mengamalkannya? Pilih waktu yang paling tenang dan hening. Waktu paling utama adalah setelah salat Isya, atau lebih utama lagi setelah salat tahajud di sepertiga malam terakhir. Di waktu itulah pintu langit terbuka dan Allah turun ke langit dunia untuk mengabulkan doa-doa hambanya yang bersimpuh. Bacalah sholawat Jibril sebanyak 1000 kali setiap malam selama 7 atau 11 malam berturut-turut. Jangan berhenti di tengah jalan. Jadikan ini sebagai bukti kesungguhanmu kepada Allah. Sebelum memulai bacaan, awali dengan istighfar sebanyak 100 kali atau lebih, agar hatimu bersih dari dosa dan lebih mudah tersambung kepada Allah. Misalnya dengan membaca Astagfirullahaladzim Allazi la ilaha ilahuwal hayyul qayyum wa atuubu ilaih. Kemudian lanjutkan dengan niat, lalu mulai membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Setelah selesai, tutup kembali dengan istighfar dan doa rezeki yang penuh harapan. Contohnya, ya Allah, Engkau Maha Kaya dan Maha Pemurah. Bukakanlah untukku pintu-pintu rezekimu dari segala arah. Cukupkan aku dengan rezekimu yang halal dan berkah. Jauhkan aku dari kesempitan dan kemiskinan. Selama membaca, usahakan dalam keadaan suci berwudu, duduk dengan tenang, dan fokus. Jangan sambil melihat handphone, ngobrol, atau melakukan hal lain. Hadirkan hatimu. Bayangkan, engkau sedang duduk di hadapan Rasulullah, menyebut nama beliau dengan penuh cinta dan harap. Tangisi dosa-dosamu,
mintalah perubahan hidup. Karena ketika hati hadir dalam ibadah, maka doamu akan lebih kuat mengetuk pintu langit. Setelah selesai membaca 1000 sholawat, tutup dengan doa permintaan yang spesifik dan penuh keyakinan. Sebutkan secara jelas kebutuhanmu. Ya Allah, aku butuh rezeki halal dan berkah. Jadikanlah usahaku berkembang. Limpahkan padaku penghasilan minimal 10 juta rupiah per bulan dari arah yang tidak aku sangka. Jangan jadikan aku bergantung pada makhluk. Jadikan aku kaya agar bisa membantu orang lain ya Rob. Jangan ragu, jangan malu meminta. Karena Allah mencintai hamba-Nya yang memohon kepada-Nya dengan sungguh-sungguh. Dan yang terakhir, istiqomah. Jangan hanya sekali lalu berhenti. Jangan kecewa kalau belum langsung terlihat hasilnya. Kadang Allah menguji kesabaranmu sebelum memberimu yang lebih besar dari yang kamu minta. Lanjutkan walau belum terlihat hasil. Lanjutkan walau berat. Karena sesungguhnya doa yang terus naik akan membukakan takdir yang tertutup. Dan sholawat yang terus mengalir akan mengetuk pintu langit hingga terbuka luas. Saudaraku, sholawat adalah bentuk cinta, penghormatan, dan pengakuan kita terhadap sosok paling mulia di alam semesta, Nabi Muhammad SAW. Ketika kita bersholawat, kita sedang memuji kekasih Allah, sedang menebut-naibut nama yang paling dicintainya. Maka tidak heran jika Allah pun membalasnya dengan cinta, rahmat, dan karunia-Nya. Ketika Allah sudah cinta kepada seorang hamba, maka hidupnya akan berubah. Jalan yang sempit diluaskan, rezeki yang seret dilancarkan, pintu-pintu langit dibukakan. Mengapa rezeki kita bisa terbuka dengan sholawat? Karena Allah tidak menolak orang-orang yang memuliakan Rasul-Nya. Bahkan Allah dan para malaikat pun bersalawat kepada Nabi. Dalam Al-Quran disebutkan, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Ketika kita ikut bersalawat, berarti kita mengikuti amalan langit. Maka jangan heran jika hidup kita ikut diurus oleh langit. Sholawat adalah penghubung antara bumi dan langit. Ia bukan hanya ibadah lisan, tapi juga memiliki efek spiritual yang dahsyat. Hati yang keras bisa menjadi lembut. Rezeki yang buntu bisa menjadi lancar. Bahkan urusan yang rumit pun bisa menjadi mudah. Karena sholawat membawa keberkahan. Dan keberkahan adalah unsur yang membuat rezeki menjadi cukup dan terus bertambah. Walaupun secara hitungan duniawi tidak masuk akal. Dalam kehidupan ini, bukan hanya kerja keras yang menghasilkan. Ada banyak orang yang bekerja siang malam, namun tetap hidup dalam kekurangan. Sebaliknya, ada pula yang kelihatannya santai, tapi kehidupannya lapang dan tenang. Apa rahasianya? Ridha Allah. Dan ridha Allah bisa diraih melalui amalan-amalan yang Dia cintai. Salah satunya adalah sholawat. Sholawat adalah bentuk amalan yang mengundang ridha dan perhatian dari Allah. Ketika Allah ridho, seluruh alam akan bergerak menolongmu. Imam Suyuti pernah berkata, barang siapa yang menjadikan sholawat sebagai kebiasaannya, maka Allah akan cukupkan segala kebutuhannya. Ini bukan sekadar kote-kota, tapi pengalaman para ulama dan orang-orang saleh sepanjang zaman. Mereka tidak pernah kekurangan, meski harta mereka sederhana. Mereka tidak pernah merasa takut menghadapi hidup karena mereka yakin Allah
yang menjamin kecukupan mereka. Dan itu dimulai dari satu amalan yang terus mereka jaga, sholawat, saudaraku. Bila engkau ingin Allah urus hidupmu, cukupkan kebutuhanmu, lancarkan rezekimu, dan jaga keluargamu, maka jadikanlah sholawat sebagai kebiasaan harian. Jangan hanya mengamalkannya saat terdesak. Jangan hanya membaca saat butuh uang. Jadikan ia sebagai rutinitas hati, lisan, dan jiwa. Maka engkau akan merasakan sendiri bagaimana sholawat menjadi kunci pembuka segala pintu, termasuk pintu-pintu rezeki yang mungkin selama ini tertutup rapat. Saudaraku, salah satu ujian terbesar dalam menjemput rezeki melalui amalan spiritual adalah kesabaran dan konsistensi. Banyak orang yang semangat di awal membaca sholawat dengan harapan tinggi, namun baru 2 atau 3 malam lalu berhenti. Mereka kecewa karena belum melihat hasil. Padahal segala sesuatu butuh proses. Bukan biji. Tanaman pun tidak langsung berbuah saat ditanam. Begitu pula rezekia menuntut kesabaran, keyakinan, dan ketekunan. Allah mencintai hamba-Nya yang istiqomah, yang tidak mudah goyah, hanya karena belum terlihat hasil. Dalam hadis, Rasulullah bersabda, amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang dilakukan terus-menerus, walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka jangan ukur hasil dengan mata dunia saja. Mungkin belum datang berupa uang, tapi bisa jadi dosa-dosamu sudah diampuni dan takdir burukmu sedang digantikan oleh yang lebih baik. Ingat, rezeki tidak selalu berbentuk uang. Rezeki bisa berupa kesehatan yang jarang sakit, keluarga yang harmonis, anak-anak yang berbakti, pasangan yang sabar, atau bahkan peluang bisnis yang muncul tiba-tiba. Ada pula rezeki dalam bentuk perlindungan dari bahaya yang tidak kita sadari. Semua itu bagian dari karunia Allah yang datang karena kita memuji kekasih-Nya dengan sholawat. Jangan terpaku pada angka dan jumlah. Jangan hitung sudah berapa kali membaca. Jangan bertanya, kenapa belum ada perubahan? Biarkan Allah yang menilai dan mengatur waktunya. Tugas kita adalah menghadirkan hati saat membaca sholawat, menjaganya dengan tekun, dan yakin bahwa Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar dari yang kita minta. Lihatlah para ulama dan orang-orang saleh. Mereka tidak pernah menjadikan sholawat sebagai alat untuk mengejar dunia, tapi sebagai jalan mendekat kepada Allah dan Rasul-Nya. Namun justru karena keikhlasan itulah dunia pun datang kepada mereka. Maka jangan baca sholawat hanya karena ingin cepat kaya. Bacalah karena cinta, karena rindu, karena ingin didekatkan kepada Rasulullah. Dan yakinlah, ketika cinta sudah tumbuh, rezeki pun akan ikut mengalir. Jadi saudaraku, apapun kondisi hidupmu hari ini, tetaplah berpegang teguh pada iman ini. Teruslah bersolawat, walau hati sedang lelah, walau dompet sedang tipis, walau belum terlihat hasil. Karena yang istighfar akan diampuni, yang sabar akan ditinggikan derajatnya, dan yang istiqomah akan dilimpahi rezeki dari arah yang tak terduga. Jangan berhenti di tengah jalan. Bisa jadi satu malam lagi, satu sholawat lagi itulah yang menjadi pembuka semua pintu kebaikan dalam hidupmu. Saudaraku, setiap orang pasti pernah berada dalam kondisi terjepit. Uang menipis, kebutuhan terus bertambah, usaha sepi, utang menumpuk, dan hati terasa gelisah. Di saat-saat seperti itulah kita diuji, apakah kita akan panik dan menyerah, atau justru kembali kepada Allah dengan penuh kerendahan hati. Ketahuilah, salah satu jalan kembali yang paling lembut dan penuh berkah
adalah sholawat. Maka jika hari ini kamu merasa lelah, merasa tertutup jalannya, jangan menunggu esok hari. Mulailah malam ini. Ambil air wudhu, duduklah tenang di tempat sujudmu. Tak perlu tempat yang megah, cukup ruangan kecil dengan cahaya temaram dan hati yang khusyuk. Tutup pintu dunia, buka pintu langit. Mulailah dengan istighfar. Lalu bacalah sholawat Jibril 1000 kali dengan perlahan dan penuh harap. Setiap lafaz adalah ketukan di pintu rahmat Allah. Setiap pujian kepada Rasulullah adalah cahaya yang menerangi jalanmu yang gelap. Jangan takut jika air matamu menetes saat membacanya. Jangan malu jika hatimu gemetar karena merasa jauh dari Allah. Justru itulah saat dimana hatimu paling dekat dengan pertolongannya. Karena Allah tidak melihat siapa yang paling fasih lisannya, tapi siapa yang paling tulus hatinya. Dan kadang satu sholawat yang dibaca dengan tangisan dan rasa butuh lebih mulia daripada 1000 sholawat yang dibaca terburu-buru tanpa makna. Ketahuilah, sholawat bukan hanya mengundang rezeki, tapi juga menguatkan jiwa. Ia menumbuhkan harapan, memupuk rasa tawakal, dan menghadirkan ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Di saat orang lain bergantung pada angka dan peluang, engkau bergantung pada Allah yang Maha Kaya, dan siapa yang bergantung kepadanya tidak akan pernah dikecewakan. Mungkin malam ini belum terlihat hasilnya, tapi bisa jadi besok pagi ada pesan masuk yang membawa kabar baik. Bisa jadi lusa ada peluang datang yang tidak pernah kamu duga. Bisa jadi jalan hidupmu yang sempit selama ini akan terbuka perlahan. Semua itu dimulai dengan satu langkah. Duduk dan membaca sholawat. Jangan tunggu kaya dulu untuk beramal. Justru dengan amal itulah kekayaan datang mendekat kepadamu. Maka malam ini, saudaraku, jangan hanya tidur dengan keluh dan resah. Tidurlah setelah membaca sholawat yang cukup. Bangkitkan semangatmu. Mulailah amalan ini dengan tekad dan cinta. Karena siapa yang memuliakan Rasulullah, maka Allah akan memuliakannya. Semoga engkau menjadi hamba yang diringankan hidupnya, dilapangkan rezekinya, dan dijadikan wasilah rezeki bagi orang lain. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.